Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, halo. Selamat datang di pemain ke-13. Ya, udah lama juga ya. Lagi jarang banget bikin video sebenarnya kan. Berapa match ya kemarin ya? Gue terakhir tuh lawan eh Wolves kali ya, seingat gue ya. Nah, hari ini gue bikin ya match lawan Liverpool. Hasilnya dua sama dan ya gimana ya? Sebenarnya kalau lu liatnya atau misalkan lu nggak nonton ya atau lihat skor doang atau lihat statistik doang mungkin ngelihatnya wah ini match gila nih apa namanya pasti seru banget atau matchnya keren banget gitu kayak Liverpool lawan City waktu itu kan dua sama juga kan skornya. Kalau itu memang gua akuin itu one of the best match di musim ini ya Premier League ya, karena itu memang keren banget sih di match itu gitu. Tapi di match ini aduh gue nggak tahu ya, gue lihat Chelsea. Kita ke line up dulu deh. Chelsea ada perubahan ya karena yang lagi hot juga si Lukaku ya main lidah lah gitu di media gitu soal Tuchel lagi apalagi dan juga Chelsea ya. Jadi ya di kiper Mendy tetap ya. Mendy by the way belum ke Afrika ya, jadi ini Salah, Mane, Mendy masih ada nih. Terus trio backnya itu Chalobah, Silva sama Rudiger. Di tengahnya ya Aspi main, terus Kante, Kovacic sama Alonso. Aspi ya masuk karena si James cedera ya kemarin lawan Brighton. Terus di depannya Pulisic, Mount, di belakangnya Havertz. Ini Havertz juga baru main lagi sih. Kalau nggak salah dia sempat Covid ya. Nah, aduh. Sebenarnya di 15 menit pertama itu gue bilang harusnya sih Chelsea dapat 1 gol ya karena intensitinya tinggi, mereka bisa ngepres gitu. Liverpool tuh nggak bisa pegang bola sebenarnya di 15 menit awal gitu. Dan momennya ya tadi si Pulisic ya dapat bola depan gawang itu, aduh gue juga greget banget sih. Kenapa harus dilewatin gitu kiper ya? Ya karena dia juga bukan finisher sih, jadi wajar aja dia agak tricky gitu. Itu satu. Setelah itu 15 masuk ke 20 menitan mulai Liverpool yang pegang bola nih, mulai enak, mulai main gayanya mereka lah gitu. Padahal ya kebobolan ya di menit 9 Mane itu juga Caloba gue hitung hari ini ada 3 atau 4 blunder lah yang dia bikin gitu. Yang paling fatal ya yang pertama ini. Dia coba heading setengah badan gitu sambil jatuh malah salah gitu. Terus Mane ya case-nya setelah Pulisic nyoba lewatin kiper, si Mane yang ngelewatin Mendy dan gol gitu. Tapi setelah itu masih kencang gitu, Chelsea masih intensity masih tinggi. Maksud gue ini bisa nih golin nih. Cuman ya itu setelah 20 menit mereka kayak mulai hilang arah. Tiba-tiba kebobolan dengan gue bilang ini gol yang paling gol simpel banget ya, gol. Maksud gue ini tuh Liverpool nggak bagus-bagus amat di match ini gitu. Golnya salah itu kayak ya Rudiger sih, salah di Rudiger kalau kata gue ya. Kalau Alonso ya susah lah, lu udah one on one sama Salah di kotak penalti, ini cerdik juga lah, agak sulit gitu. By the way ya Chalobah juga PR sih hari ini, head to headnya sama Mane kan, diberakin terus panjang match sampai akhirnya dia diganti kan tadi sama Jorginho. Habis itu sampai menit 35 40 itu gue udah emosi sih, kayak ini sampai gol satu lagi udah deh kayaknya udah habis dah gitu. Sampai ya finally di menit 40-an mulai kenceng, dapat free kick ya tadi Alonso. Terus Kovacic ya golnya keren banget sih. Gue juga nggak expect bakal gol karena dia kan jarang banget golin dan gak terlalu shooting misalnya bukan salah satu kekuatannya dia gitu. Dia mirip-mirip Jorginho lah. Kalau Jorginho lewat passing, kalau dia lewat dribbling kan. Kalau finishing kurang. Habis itu intensity kenceng banget tuh di 5 menit terakhir tuh. Sampai akhirnya si Pulisic yang golin kan. Pokoknya babak satu secara intensitas tinggi lah gitu. Maksudnya lu penonton netral akan seru lah. Tapi sebetulnya dari permainan tuh gue bilang nggak banget sih dua-duanya ya. Bahkan terkesan gerasa gerusuk gitu. Apalagi pas Chelsea habis golin, ya lihat aja golnya Pulisic. Lihat dari skemanya kan banyak bola-bola liar tuh.
bola sono sini tetap akhirnya jatuh di Pulisic. Finishingnya juga ya keren sih gue bilang ya. Chelsea golnya dua-duanya keren gitu, cuman nggak dari satu set play yang bagus sih. Even Pulisic ya dari yang belakang itu juga ya, kalau lihat proses tadi kerasa gerusuk banget gitu. Ada habis itu ya hampir golin lagi Mason Mount, cuman sayang banget tipis gitu ya. Di sini kelihatan banget nggak punya finishernya tuh banget banget sih, tapi nggak menjamin juga kalau Lukaku ada bakal bisa lebih tajam gitu. Karena ya Lukaku gue udah bilang lah berapa kali gitu, gue nggak terlalu impress sama Lukaku, dan finally dia bikin statement kayak gitu kan, padahal di 2 match terakhir dia cetak gol gitu. Gue ngerti sih kenapa itu kayak gitu maksudnya lu ngapain sih bikin statement, nih kapal lagi agak oleng nih gitu. Chelsea itu belum lagi, kecuali lu lagi kayak City itu lagi tenang, ini lu lagi oleng, lagi butuh tenaga lu juga, terus lu kayak gini gitu. Dan keputusan yang bener sih kalau kata gue ya untuk ngedrop si Lukaku, bahkan nggak ada di cadangan gitu. Nggak apa-apa, maksudnya biar shock terapi aja. Lu ngapain juga gitu harus ngeluarin statement kayak gitu. Nah, masuk babak dua sebenarnya udah drop banget sih. Ya Liverpool ada 2 peluang emas lah. Si Salah tuh yang dari jauh itu juga gua deg-deg ser banget tadi tuh, hampir gol. Itu Mendy masih fokus ya. Sama si Mane, itu Mane yang peluang bahaya, gue sampai ngegebrak meja sampai mati tadi bisi gue. Saking keselnya kan, karena terlalu nafsu narik apa defense-nya gitu. Jadi benar-benar ngejar bola. Sedangkan Mane cepet banget kan. Habis itu Chelsea nggak banyak peluang gede sih di babak kedua ya. Menit 70-an lah, 70-75 ada mulai naik lagi, tapi nggak ada peluang yang gimana-gimana banget babak kedua gitu. Masukin berapa pemain ya, masukin Odoi, Jorginho juga nggak terlalu ada impactnya. Karena yang impactnya yang cakep banget ya memang yang ada di lapangan sih, si Kante sama Kovacic hari ini gue bilang memang mereka man of the match lah di match ini ya. Sisanya bapuk banget sih ya, sama Alonso di luar di gue cek Mane, gue bilang Alonso ya better lah mainnya gitu hari ini gitu. Nggak kayak lawan apa terakhir tuh Brighton ya, parah banget juga tuh. Terus ya 2-2, gue udah bilang kan, gue udah mulai ragu sih lihat persaingan ke atas gitu, karena si City juga makin ya gue nggak tahu lah, City good gitu musim ini. Mereka sistem bermainnya makin matang gitu, dengan siapa aja yang main, siapa aja yang diistirahati tetap perform. Even ya bad win lah atau ugly win juga tetap oke gitu. Ini juga gue masih lihat highlightnya si Chelsea ya. Jadi ya 2-2 agak berat sih. Memang next si Chelsea ketemunya City di Liga gitu. Harusnya ini menang, nah lawan City bisa jadi momentum. Ini udah 10 poin. Kalau 8 poin kan minimal mangkas jadi 5 gitu. Kan ya maksudnya persaingan masih agak lumayan lah. Kalau gitu Chelsea harus kehilangan Mendy lagi kan, kiper. Ya even dia lagi gue bilang Mendy udah berapa match gak perform lah, jauh dari harapan gitu. Tadi berapa kali dia sampai satu momen tuh lagi kita possession kuat gitu, Chelsea lagi possession kuat, terus dia long ball nggak jelas gitu, nggak ada orang ya di luar save-nya yang beberapa kali bagus ya. Terus Liverpool juga harus kehilangan Salah sama Mane yang gue bilang ya Liverpool juga bakal ngedrop gitu. Sedangkan City nggak ada pemain Afrika ya, Mahrez doang gitu. Mahrez juga banyak serapnya lah gitu. Jadi gue nggak tahu sih Chelsea akan bisa bersaing atau enggak gitu, karena agak sulit sih kalau untuk kejar City ya, karena udah terlalu, karena apa sistem mainnya sih yang gue rasa memang once harus coba dirubah sih. Karena lu ini nggak pakai striker nih ya, terus main 3-4-3 begini agak sulit gitu. Beda dengan musim lalu ya, yang mungkin orang masih belum bisa nebak gitu. Sana-sana tuh udah mulai ketebak juga mainnya gitu.
lu nggak ada striker, lu udah tahu arah lu mau kemana gitu. Bahkan terlalu banyak long ball kata gue. Sistemnya bola-bola direct, dan bola tuh harus diantar dengan dribble gitu, nggak dengan passing gitu. Beruntung hari ini Kovacic lagi oke banget gitu sama Kante, jadi beberapa kali mereka bisa nganter bola ke depan, walaupun itu jadi lama waktunya karena kan harus di dribble, nggak di passing gitu. Belum lagi banyak yang absen, James absen, Chilwell sih yang kehilangan sih. Kalau James nggak terlalu inilah, gue juga awal-awal lu oke kesini jelek banget mainnya. Jadi ya 2-2 bukan hasil yang bagus sih buat kedua tim ya, terutama Chelsea gitu yang harus kehilangan ketinggalan 10 poin. Kalau Liverpool mereka masih nyimpen 1 match gitu. Jadi buat tuh yang nggak nonton match ini tuh, skornya doang bagus tapi mainnya mah nggak ada yang bagus karena full gerasak gerusuk lah. Oke, gitu aja deh. Ya mudah-mudahan sih gue di tahun yang baru ini mulai agak sering lagi ya bikin video, karena kemarin-kemarin gue nya memang lagi jarang nonton sih karena matchnya Chelsea terlalu padat dan di hari kerja juga malam gitu, jadi gue agak capek juga nontonnya. Terakhirnya gue nonton lawan Brighton ya, lawan Brighton gue nonton juga 1-1, terus kayak aduh parah juga itu match lawan Brighton tuh, makanya gue nggak pengen bikin videonya. Ini kebetulan lawan Liverpool, next sih pengen balik lagi tiap match gue bikin video gitu. Oke. Nah, thank you yang udah nonton ya, dadah.